Oke, jadi ini adalah art-art yang bakal dibutuhin untuk vertical slice. Nah, di mana Yang semua bakal resolve around core mekanik kita bisnis. mm-mm. Hmm. Nah, pertama yang udah pasti kita butuh adalah karakter. Bentuk karakternya 3D dan juga ada beberapa mungkin butuh sprite-nya ya, 2D-nya ya. Misalkan kayak misalnya dia diskusi segala macam di dialog gitu kan. Karakter di sini ada dua, ada main sama ada side gitu ya. Tapi kita ke yang main dulu, yang kita butuhin itu adalah staff di dalam apa namanya di gerobaknya kita itu ada empat. 4 staff ya. Iya, kasir satu, satu lagi si brewernya, terus satu lagi promoter yang ayo ayo beli beli beli, terus satu lagi si bodyguard kayak gitu. Jadi empat empat model ini gitu ya. Kalaupun misalkan kita nggak ada waktu atau apa ya minimal dua, dia mau nggak mau yang lain mukanya kita flatten gitu. Nah terus karakter apa lagi yang dibutuhin? Itu adalah enemy. Ini yang detail ya, kita butuh yang detail. Jadi yang main ini benar-benar detail gitu. Soalnya ntar yang side nya kayak begini dia, nggak ada mukanya, terus inilah datar-datar aja gitu. Nah kita butuh enemy untuk yang apa disruption-nya itu ngeganggu gitu. Nah yang kita mau sampaikan di sini ke publishernya itu adalah battle-nya kita itu sekonyol dan seseru Yakuza Dragon gitu. Tapi tetap kayak apa namanya kayak Persona kayak gitu. Jadi memang nggak ada lagi dunia imajinasi yang sempat aku bilang di awal itu, tapi ya itu bakal seimajinatif Yakuza, Yakuza Dragon, kayak gitu. Jadi Berarti ini tetap tetap real dunia nyata ya. ya, tapi selebay Yakuza Dragon. Ah, ya paling bisa main dari ini dari kostumnya gitu ya. Ya bisa dari kostum, bisa dari kekonyolannya gitu. Contoh Ya. ya, yang aku mungkin mau sih nanti ini si A mungkin bisa ngasih pendapatnya, tapi yang pertama mungkin kita pengen kayak Lemon Girl. Lemon Girl ini ibaratnya dia ini promoter toko sebelah yang jualan lemonade gitu, contoh. Gitu. Oh iya Jadi iya. dia promosiin minumannya dia di depan ininya kita, di depan standnya kita. Terus Mm-mm. pelanggan-pelanggan pada nggak jadi beli ke kita, malah beli di toko dia. Nah, baru pelanggan tuh baru lanjut beli ke kita setelah kita ngalahin dia nih, si Lemon Girl nih. Kayak gitu. Jadi kayak karakter gitu pakai baju lemon aja. Ntar jurusnya dia contoh dia kayak meres diri sendiri terus muncatin asam-asamnya dia. Contoh kayak gitu. Oh Konyol kan iya tuh. iya iya. Kan tapi Ah, ya itulah. Terus next itu yang lebih ini yang lebih garang nih kayak misalkan orang mabok gitu ya. Jadi dia pemabok atau enggak homeless gitu kan. Dia ya mm-mm. itu karena dia distraction dia ada di situ dia jadinya dia nih mungkin bisa ini buat ini aja ya, bahan obrolan aja. Dia mungkin bisa ikutan mau beli minuman kita, tapi gara-gara perilaku mabuknya dia, yang lain jadi pada pergi. Kayak gitu kan. Atau bisa memang dia mabuk aja di depan tokonya kita. Nah, ini juga yang mesti dilawan gitu. Nah, di sini yang mau kita tunjukkan apa? Salah satunya adalah eh ini sih visual efeknya yang kita mau kasih lihat gitu. Kayak bisa nggak kita kayak ngebuat visual efek yang menggambarkan kemampuan tim kita. Dalam artian di sini, yang di sini kan menggambarkan kita bisa tim kita bisa 3D model nih dan itu nggak Ya. terbatas dengan orang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang ini tim kita bisa 3D model oke, tapi di sini lebih nunjukin ke yang visual efeknya itu tadi. Gitu. Itu. Nah, jadi ini atau ini itu jadi yang mesti dikerjakan pertama kali prioritasnya ini gitu karena sebenarnya dia udah menggambarkan semua gitu bisa ada apa namanya 3D modelnya juga jurusnya dia kan ada visual efeknya juga gitu jadi ini sebagai tambahan ini must have ini good to have kayak gitu nah terus nah ini salah satu yang must have si tikus yang sempat aku pernah ceritain ke kamu kan jadi kompetitor bisa nyerang kita itu salah Ah, satunya ngirim tikus nah ketika dilawan tikusnya itu ya bentuknya setinggi orang gitu ini lebay aja ya ChatGPT gitu gitu. Jadi iya iya. entah tikusnya merangkak kaki empat ataupun berdiri kayak siluman gini itu terserah. Itu nanti mungkin nanti dapat masukan dari bagusnya gimana gitu tapi ya intinya tikus gitu. Jadi udah ini enemy udah kompetitor attack udah gitu. Jadi di situ jadi kita menggambarkan game design kita gitu kan ada semua art-artnya
Nah, terus untuk yang side, ini kalau kamu lihat, memang kita punya kompetitor ya, nanti di vertical slice itu kan jadi toko kita sama toko yang lain. Nah, di toko yang lain itu cukup ini aja, orang-orang standar apa namanya, tanpa muka, kayak gitu. Jadi kayak kayak di ini, kayak di Persona. Nah, nih. Mungkin nggak jelas ya. Kamu Google aja NPC-nya Oh, Persona iya gitu. iya Jadi dia tuh iya nggak begitu detail lah gitu ya. iya Muka-mukanya polos kayak gini nih. iya. Polos, Tapi polos. kalau yang oh iya iya. Tapi kayaknya secara 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 modeling itu tetap ada ini sih, tetap ada apa volume hidungnya, tapi cuman mungkin nggak di tekstur aja itu mukanya sih ya kalau yang aku lihat ya. Bener, bener gitu polosan. Kecuali nanti ini cuman buat ini aja kan vertical slice. Tapi nanti misalkan Ya, kita mau buat beneran ketika kompetitor ini ada masuk ke dalam story, tentu dia kita masukin gitu. Mukanya ada mukanya gitu. Jadi yang kita masukin muka segala macam itu memang yang bakal berinteraksi aja gitu. Terus ini udah ya staff-staffnya jadi begini gitu. Mungkin yang membedakan kayak pakaiannya aja kayak gitulah ya. Pakaian kasir gimana, pakaian itu gimana gitu. Nah, terus terakhir yang penting itu customer-nya. Customer sama, iya, dia faceless juga, tapi ya itu bajunya beda. Kan sama kayak persona kan. Di sini kan walaupun dia faceless, kita tahu ya mana yang student, mana yang tukang orang kantoran, mana yang ini yang orang muda kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti iya, kan iya. kita jual kan ada target marketnya beda-beda. Nah, target marketnya itu cukup ada 3 aja gitu. Yang pertama female high schooler, terus yang kedua male office worker, yang ketiga ibu-ibu lah gitu. Ini terlalu ini ya, terlalu modelnya terlalu funky. Pinginnya ibu-ibu aja, ibu-ibu biasa gitu kan, ibu rumah tangga kayak gitu. Iya, iya. Oke, kayak gitu. Jadi itu untuk art 3D-nya. Jadi ada yang apa namanya, ada yang full kita pengen gitu dan ini bisa kita hitung ya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini good to have tapi nggak must have. 5 sama 6 si tikus ini. Gitu. Ada Mhm. 6. Itu yang must have yang mesti ada. Nah, terus untuk yang side itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. 5, 6, 7 kayak gitu. Ya nanti pas lagi di situ sama semua ya nggak apa-apa, nggak masalah gitulah. Namanya juga vertical slice kayak gitu. 7 untuk yang side. Udah nih, itu untuk yang karakter. Terus untuk yang environment itu mungkin kamu juga udah nonton videoku kan. Ya, jadi yang shop itu Iya, udah. ini lebih ke bakal masuk ke trailernya gitu, bukan langsung ke vertical slice-nya kayak gitu. Tapi apa namanya? Ini juga penting banget gitu untuk nunjukin bahwa kita punya visi bahwa pemain ini bisa upgrade loh ke punya toko kayak gitu. Nunjukin sebuah goal di dalam gamenya kayak gitu. Nah, terus ini cardnya gerobaknya itu gerobak yang tradisional itu yang punyanya player nanti sama gerobaknya yang ini yang jualan lemonade gitu kan. Yang dia lebih modern gitu. Jadi di sini kita ngegambarkan bahwa di gamenya nanti gitu misalkan udah jadi produk yang jadi, ini pemain bisa custom ininya gerobaknya gitu mau modelnya kayak gimana kayak gitu. Terus untuk environment terakhir itu adalah tempat jualannya gitu. Tempat jualannya ya aku pengen dia tuh yang padat gitu tapi ya orang tetap masih bisa lalu lalang gitu. Kalau misalkan referensi dari persona ya ya mungkin segini-gini lah, segini gitu. Tapi eh, stall-stallnya ini di pinggir jalannya ini gitu, di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Kayak gitu. Jadi nanti Kayak ini ya, kayak jalan di Harajuku gitu ya. ya kayak gitu. Tapi nggak terlalu benar-benar sempit banget lah. Kayak gitu. Iya, Jadi harapannya kita ingin bisa memperlihatkan keramaian jalan dan mhm. apa namanya kita juga bisa ngebuat ada queue. Jadi kan mereka customer-nya bakal ngantri kayak gitu loh, ngantri kayak gitu. Heeh. Kayak gitu. Dan nanti customer-customer ini mereka kalau kamu paham konsep collider di dalam game, itu mereka nggak punya collider. Ditembus-tembus aja gitu ya? Tembus-tembus saja, gitu, tembus-tembus saja kayak gitu. Nggak punya collider. Kayak gitu. Iya, iya. Tapi pas ngantri ada ini, ada urutannya, ada susunannya gitu. Nggak bakal Oh, tembus kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ntar yang bakal kayak punya collider itu ya cuman yang musuh yang kayak gitu yang bakal bisa kontak gitu pas lagi di bagian manajemen bisnisnya gitu. Kayak misalkan si pemabok tadi sama si Lemon kayak gitu. Itu apa namanya dia bakal punya collider. Kayak gitu. Dia bisa bisa interaksi sama sama playernya. mhm. Itu sih environment sama karakternya. Terus next itu shader. Aku udah tadi ngobrol sama si Hansen. Jadi
kemungkinan sih shadernya bakal ya kayak Persona gitu, dan sini ini cuma gambarannya aja sih. Jadi intinya mas shader kayak gitu. Jadi fokus ya si Hansen biar untuk shadernya ini dulu aja untuk keseluruhan kayak gitu. Karena shader yang minuman itu kita bisa akalin dulu apa namanya, daripada kita pakai shader liquidnya, kita bisa pakai objek aja kan, 3D objek. Jadi memang nggak gerak gitu, Iya, tapi ya minimal minimal ada isinya ya, sama yang kayak kamu lakukan sekarang aja kan di 2D kan, isinya ada itu iya, kan. Ya kayak gitu 3D kan juga iya. bisa gitu. Terus UI itu kita ada dialog, ada main menu, ada bisnis menu. Bisnis menu tuh kayak gimana ya? Ya ketika kamu kayak main Lemonade itu kan ada bisnis menunya kan, milih-milih segala macam. Nah itu Iya. maksudnya bisnis menu. Terus ketika crafting drinknya itu sama staff management kayak gitu. Jadi mungkin staff management pun mungkin ya entah jadi satu sama ini. Cuma bayanganku ya inilah 5 ini gitu, kayak mesti mesti ada. Itu konsep UI-nya gimana. Itu. Jadi kalau misalkan di sini kamu juga yang ngerjain gitu ya sama si Hans kan ngerjain yang dialog nih gitu. Mungkin kalau kamu ngerjain yang lain ya itu kamu juga ketika mau ngerjain kamu mesti paham desainnya kan, desain gamenya mau kayak gimana nih. Kayak gitu. Iya. Nah, jadi kamu yang ngerjain juga mesti paham ke arah situ. Ini kayaknya terakhir sprite apa aja. Aku nggak pengen banyak-banyak. Jadi sprite itu 3 aja. Dan 3 ini menggambarkan 3 minuman yang disukain sama ini. Gitu. Jadi misal, Oh, ya. misal Minum. si ya, jadi si yang dia male ini dia suka yang asam, lemon, berarti. Set. Dia ini suka yang manis. Apa sih buah yang manis? Pokoknya buah yang manis. Apa? Mangga contoh. Terus Mhm. ini ibu-ibu dia suka yang ini yang relaxing. Ya udah, yang punya kamu udah kamu buat aja ginger. Beres kan? Berarti kan tinggal ini dia Iya, yang apa? Yang manis-manisnya. yang Gitu. manis-manis ya. Nah, gitu. Jadi 3 ingredient gitu aja, nanti kan bisa dijadiin minuman sama si ini sama si player. Kayak gitu. Jadi 3 itu pun ntar ya itu bisa dicampur-campur. Jadi player bebas mau kayak gimana. Soalnya nanti misalkan dia cuma jual jus lemon, ntar yang datang ke tempat dia tuh cuma si bapak-bapak itu aja. Tuh, tapi misalkan dia jual lemon dicampur sama apa ginger tadi misal. Nanti yang datang ya itu yang bisa datang si bapak-bapak sama si ibu-ibu. Kayak gitu. Jadi itu representasi yang cukup banget gitu untuk nunjukin konsep target marketnya kita. Jadi crafting dengan target market udah bisa kita gambarkan. Botol juga ada 3, di mana botol ini lagi-lagi gitu. Jadi botol yang favoritnya si anak sekolah, bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi mungkin satu lagi lah kayak gitu. Botol gitu kan. Terus label juga ada 3, ntar label yang disukain sama ya itu kamu ngerti lah intinya itu. Jadi aku sih prefer pakai aja apa namanya, label yang udah kamu buat aja bro, yang Kuma apa Kuma itu, terus sama yang satu Ya, kok lagi yang Kuma Kuma brand sama yang jempol tuh buat bapak-bapak kayak gitu, yang Kuma brand mungkin iya, buat yang apa pelajar kayak gitu aja. Jadi kita jangan iya, buat lagi sebisa mungkin pakai yang udah ada iya. gitu biar nggak effort lagi. Berarti tinggal yang buat ibu-ibu satu lagi ya. Bener-bener yang lebih ke ibu-ibuan gimana sih kayak gitu, yang ibu-ibuan itu kamu coba buat kayak gitu. Jadi intinya konsepnya kita mau nunjukin yang dasar-dasar aja kayak jadi makanya aku aja jujur banget aku bilang eh, ini dia good to have, kalau ada bagus, kalau enggak no problem kayak gitu. Terus ini karakter Spike ada 4. Si yang tadi kan staffnya ada 4 tuh. Nah, yang Iya, basic ngomong itu wajib ada. Ngomong sama kedip. Tapi yang kayak iya, bener-bener ada ekspresinya itu cukup 2 aja. Jadi ntar bakal ada 2 leadnya gitu. Yang 2 lagi dia nggak bakal banyak banyak ngobrol gitu. Kayak gitu. Jadi 2 ini si karakter utama yang cowok atau nggak yang cewek gitu, sama itu karakter utama lagi yang cowok atau cewek itu. Jadi 2 itu. Jadi ntar misalkan player bermain, aku belum tahu ntar playernya sudut pandangnya cewek apa cowok ya gitu, tapi nanti misalkan dia sudut pandangnya sebagai cewek gitu, ntar ya si cowok yang ngasih tutorial kayak kayak gitu ya gitu. Jadi yang bakal ekspresi agak banyak 2 aja gitu. iya. Kayak itu MC-nya itu ya berarti ya. 2 MC-nya itu, dan ini kan masih belum ditentuin ya MC yang mana ya, jadi ini masih nunggu si A dulu. Kita mau gimana, terus Mhm. ekspresinya pun nanti biar lebih cocok si A yang nentuin ekspresi apa aja yang dibutuhin gitu. Yang penting bisa bisa menyampaikan di vertical slice itu kita punya kemampuan ini gitu, kita punya kemampuan menyampaikan tutorial, menyampaikan cerita yang singkat aja gitu ya, bahwa kita nih jualan gitu, ada kompetitor yang kayak gitu, itu dengan ini dengan good lah gitu, dengan dialog sistem yang bagus, dengan UI yang bagus kayak gitu.
Terus terakhir itu karakter sprite for staff management. Jadi cuma butuh ini aja, sprite buat ini aja, buat assign task-nya gitu. Assign staff gitu. Jadi misalkan dia jadi kasir, dia jadi security, bisa ditukar-tukar gitu. Jadi 4 orang itu sebenarnya bisa ditukar-tukar. Jadi apa namanya? Yang ini itu sebenarnya bisa ditukar-tukar. Jadi misalkan nih, dia kasir, skillnya ya kasir. Jadi kalau skill kasirnya tuh makin tinggi, dia makin cepat ngelayanin pelanggannya cepat. Soalnya ntar pelanggan ada batas nunggu waktunya. Kalau terlalu lama, udah pulang, pelanggannya bubar. Gitu, pulang dia, nggak jadi beli. Nah, bisa aja si yang kasir ini, dia dijadiin security, why not, gitu kan. Tapi ntar si security bisa nggak nanganin pelanggan dengan cepat? Itu. Jadi ntar ada fitur di situ staff manajemennya gitu. Dimana kita butuh minimal sprite mukanya aja gitu. Sprite muka ininya. Sebenarnya ya bisa aja diambil dari yang dialog juga kan. Makanya pinter ya kamu atur aja gitu. Tapi kan bagusnya mungkin sudut pandangnya apa kayak gini loh, apa namanya? Ngadep ke sini gitu loh. Kayak gitulah intinya karakter sprite. Nah, aku rasa itu sih yang dibutuhin untuk kita vertical slice ya. Gitu menurut aku yang bukan yang paling berat ya, yang menantang itu ya ini apa namanya 3D model ini gitu. 3D model ini sih dia menantang banget soalnya uh, kita kan udah ada buat beberapa ya dan jujur aku nggak mau itu kebuang. Yang pertama itu udah dibuat sama Rizky. Itu masih bisa, dia tuh masih bisa jadi promoter. Karena konteksnya kan Jepang ya. Kan ada cosplayer. Ya itu pas banget lah gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti yang butuh perubahan itu yang Rifki. Kok Rifki? Si Cox atau Putu. Ya, kalau kamu lihat di grup yang karakter itu, dia kan bajunya itu baju armor gitu kan. Ya bisa jadi security. Oh, yang armor itu ya. Cuma mungkin konteksnya kurang pas gitu untuk environment-nya gitu. Kalau misalkan dia security. Mungkin itu si kostumnya yang mesti diubah dan ini mesti disampaikan ke si Putu. Kayak begitu. Jadi kalau apa namanya kalau yang punyanya yang Rifki buat si cewek api itu cocok buat promoter itu udah asik tuh kayak gitu. Tapi yang ini nih yang security ini bajunya mesti diubah kayak gitu. Mungkin ya ini dua lagi, satu si tukang masaknya gimana ya kalau bisa bajunya kayak gini juga, tukang brewnya kayak baristanya, terus sama kayak kasirnya ya tetap ada mungkin bisa begini juga kayak gitu deh. Intinya gitu. Ini yang dibutuhin. Kenapa aku ngasih tau kamu jadi aku pengen kamu bantuin ini loh, apa namanya, bantuin kayak planningnya gitu, apa yang mesti dibuat, apa aja nih, terus siapa yang ngerjain, kayak gitu. Jadi terus nanti kamu bisa ngobrol sama si A, kayak gitu. Kita bakal buat ada ini di vertical slice, terus ini menurut kamu karakternya gimana nih, kayak gitu. Ya kayak gitu. Iya. Jadi itu ekspektasinya kenapa aku ngasih tahu ini ke kamu gitu, dan ya kalau ada yang lain nongkrong ya biar tahu gitu apa yang mesti kita selesai. Ini ada siapa? Ada Hans. Nggak tahu si Hans ada apa nggak nih? Halo Kak. Oh, halo Hans. Halo. Ya, begitu Hans. Nih kalau kamu mau yang garap UI sampai bulan Maret ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Gitu. Jadi kamu dari dialog, habis itu ntar kemana. Dan mungkin nanti kalau kamu ya nggak sanggup gitu dengan kan kamu sambil kerja ya dibagi tugasnya sama Akil, tapi ya biar yang penting arc-nya tetap sama, makanya didiskusin terus. Kayak gitu sih. Ya, kalau butuh bantuan mungkin nanti bilang aja, cuman mungkin aku karena belum pernah bikin UI jadi ya perlu diarahin aja sih. Nanti harus kayak gimana biar sama gitu. Iya. Itu terus mungkin ini ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa ya? Paling ini sih Mas. Aku nggak tahu ini terlalu cepat atau mungkin mau dibicarain lagi nanti sama si A itu ya yang narrative designernya itu. Gimana? Itu yang kita sebagai MC-nya tuh itu nanti ada nggak sih di situnya gitu karakternya itu berdiri dari situ, atau emang sudut pandang kita, jadi kita tuh nggak nongkrong dimanapun di situnya. Ada. Kita tuh kalau main Persona 5 ya kita si cowoknya itu. Nanti kita yang ngatur-ngatur nanti di situnya ya. Ya kita bosnya lah dalam tanda kutip. Iya. Terus sama ini sih itu yang staff kita itu yang kayak apa tuh kayak kasir sama brewernya itu
ada ininya nggak sih? Ada seragamnya nggak sih? Atau kita ya udah bebas aja bajunya gitu? Kalau aku prefer bebas. Kalau aku prefer Bebas bebas sih. aja. Karena Paling itu. ini tuh menggambarkan keindiannya. Jadi kita tuh bisa Hmm, ngerekrut orang dari mana aja gitu join kita. Makanya ada baju yang apa namanya yang apa namanya yang cosplayer kayak kayak gitu. ya, paling pakai itu aja ya kayak si Brewernya pakai apron gitu ya. Iya, kayak gitu. Bahkan ya memang ini model awal ya, yang normal-normal. Ntar pasti ada yang nggak Ya, normal gitu lah. Tapi ya yang model awal bisa ya, gitu ya. ya, ya. Kayak gitu. Hmm. Tapi ya itu tadi visiku kita pingin ya let's say ya kayak Yakuza ini gitu dimana unik-unik aja gitu banyak karakter yang unik-unik gitu dan ini yang menunjukin keindiannya justru gitu nggak karena kan mungkin nanti kan kita ada sistem kompetitor itu kan dimana mungkin di story nanti bakal ada kompetitor yang lebih ganas gitu dimana mereka sampai pakai seragam yang kayak kayak gitu nah justru kita jangan yang kayak gitu kita lebih ke indie gitu bajunya apa lebih ke yang bebas lah kita ngerekrut orang-orang yang ini yang freelance direkrut gitu nanti saingannya kompetitor ya dia bakal lebih strict gitu kan pakai seragam pakai apa namanya gerobaknya pun mungkin nanti sama semua kayak gitu kurang lebih gitu sih Ini tetap apa kak? apa Tetap kayak isekai gitu juga nggak? Ada dua dunia gitu. iya tadinya pingin gitu Hans tapi aku rasa jadinya nggak begitu terus jadinya bakal lebih ke realistik tapi lebay kayak Yakuza Iya. Oh Reali- jadi kayak Yakuza ya. ya, realistik tapi lebay gitu gitu aja gitu kayak ya, Nggak ada makanya ininya. nah kayak yang tadi makanya kayak yang tadi aku bilang nanti pas kita dikirimin tikus ke apa namanya ke tokonya kita gitu ya buat ngadepin tikusnya yang lawan gitu lawan kayak battle sama tikus yang gede yang ukurannya segede orang gitu mungkin segede orang ini gitu ya di belakang ini kayak gitu berdiri gitu kayak gitu lebay kayak gitu realistik tapi lebay itu Hmm. Jadi itu gimana kak yang karakter yang dibuat itu? ah gimana gimana Karakter yang karakter yang udah dibuat itu gimana? Itu masuk nggak dengan environment-nya? Kayak yang apa? Yang kuning itu karakter utamanya. dia memang bisa itu tinggal diganti bajunya aja tinggal diganti apa namanya kasirnya aja apa namanya bajunya tinggal Oh. diganti aku sih jujur ya to be very Hmm. honest ya to be very honest kalau aku boleh jujur ya aku pingin tetap kupingnya dipertahankan loh kuping fluffy-nya itu tapi gimana supaya bisa masuk ke setup ya kita itu coba aku kasih ke tahu si A deh gitu ya Hmm. tapi to be very honest aku pingin pertahanin ke fluffiannya itu karena Iya itu kan temanya fantasi kan? iya karena itu cute gak sih gitu itu sih aku pengen pertahanin itu karena apa ya itu cute aja kalau aku ngeliatnya ya karena kalaupun kita ngincer target market kita wibu gitu kan mereka ngincer yang cute-cute gitu kan gitu dimana ya kayak di Starel aja kan walaupun ada orang mereka tetap ada makhluk-makhluk yang nggak jelas itu kan yang apa namanya Iya. yang Fox yang apa gitu kan dan kita pun tidak mempertanyakannya gitu kan kenapa ada Fox itu di sini gitu kayak gitu sih cuma ya itu tadi nanti coba aku diskusin sama yang kalau misalkan nggak bisa gitu ya udah kupingnya mesti di apa namanya diganti tapi to be very honest kalau kamu nanya opini aku pengen tetap dipertahanin karena itu sih yang buat apa unik aja Story gitu juga masuk. kayak salah satu selling pointnya gitu loh ke cute-annya itu yang iya Hmm. itu memang pertanyaan yang bagus jadi kalau karakter yang utama itu bisa diubah bajunya pun sebenarnya tinggal diubah dikit itu untuk jadi kasir bisa gitu tapi yang pertanyaannya itu kupingnya itu tadi kupingnya gitu sama si A ntar didiskusiin bisa masuk apa enggak kayak gitu terus kalau untuk yang karakternya Rizky itu bisa jadi promoter gitu untuk karakternya yang dikerjain sama Putu sekarang itu tinggal diubah bajunya gitu yang mungkin kan di sini lebih ke bodyguard tapi nggak harus baju satpam dong kayak gitu ya Hmm. bebas lah kayak gitu kan misalkan lagi-lagi merujuk pada ini mungkin ya mungkin bajunya lebih kasual kayak gitu atau bajunya lebih kayak baju ke Street Fighter gitu loh kan bodyguard dia ngejagain kayak gitu itu sih Hans semoga menjawab Boleh sih kak kalau tetapin pakai kuping gitu kan. Cuman kan dari story juga kan kalau dunianya kayak mana gitu. Atau dunianya kayak asli kayak Yakuza kan asli gitu. iya benar makanya ini yang mesti didiskusiin sama si A gimana bisa nggak kita masukin telinga yang kayak begitu di dunia story-nya
Yang kalau ini aku serahinnya ke si A-nya yang nulis. Kalau misalkan dia bilang bisa gitu, why not? Ntar kita gini bisa masuk. Karena bisa aja konsepnya kita bisa macam-macam gitu kan. Bisa aja kita Jepang kayak gitu. Ya tapi ada beberapa ras gitu. Kenapa enggak gitu kan? Kita Jepang, kita Yakuza, tapi ada beberapa ras yang nggak masalah. Ini kan ibaratnya dunia kita, dan penambahan ras itu pun ya tidak mengganggu gameplay secara keseluruhan kan. Kayak Gintama ya. Iya, bener kayak Gintama kayak gitu. Kayak gitu, maksudku ya gitu. Makanya ini mesti diskusin sama si gitu. Bagusnya gimana, bisa nggak gitu yang ras-ras ini masuk. Kayak gitu. Karena kalaupun kita mau ngobrol kita realistik gitu tapi lebay, justru misalkan kita masukin makhluk-makhluk aneh gitu, kayak misalkan manusia setengah kuda gitu kan. Itu kan ya itu pas masuk aja kayak gitu sih. Makanya ini yang mesti diskusin sama si buat arahan ceritanya gimana. Kayak gitu. Oke sih. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi sih itu intinya aku pengen menghindari kerjaan-kerjaan yang udah jadi itu untuk nggak dipakai. Kalaupun misalkan mau dipakai, dia paling di adjust dikit gitu. Jangan sampai di ini banget, di rework total kayak gitu sih. Tapi yang pasti mulai dari bisa dibilang semenjak kita ketemu sama Mas Jian, terus sekarang game desainnya udah makin solid, itu harusnya itu udah nggak akan ada perubahan yang banyak lagi gitu. Kayak gitu. Kita nggak tiba-tiba ntar gamenya jadi game zombie kill. Bercanda. Ya jadi gitu, maksudnya kita nggak akan berubah banget tiba-tiba ekstrem jadi game apa gitu, nggak akan kayak gitu. Karena game desainnya udah benar-benar solid sih dari kemarin kita ketemu sama Mas Jian gitu. Jadi dan aku pun bilang ke si naratifnya itu harus disolidin sama game desainnya. Jadi mungkin kalau Han sama Ilham yang datang masih agak ini ya dengan game desainnya, jadi mungkin aku share sedikit aja. Maaf ya Kil, ini pengulangan buat kamu ya. Ya nggak apa-apa Mas. Jadi intinya game kita itu bakal kayak ini, core mekaniknya itu ada di bisnis, di jualannya tuh kayak Lemonade Tycoon gitu. Tapi kalau Lemonade Tycoon dia kan top down tuh, lihatnya dari atas. Nah kita itu tetap ada ininya, third personnya. Jadi kita ini sebagai bosnya gitu. Kita bisa ikut bantuin kerja, tapi bisa juga enggak kayak gitu. Jadi kita bosnya, dan ketika kita jadi bos ya sudut pandangnya third person gitu. Ketika kita ikut bantuin kerja jadi kasir, ya udah sudut pandangnya ubah jadi top down, terus jadi manage bisnisnya gitu. Kayak gitu. Dan core loop-nya di bisnis gitu, dan biar asik gitu ya, biar nggak boring. Ini kan paling bisnis ini bertahan cuma 15 menit, habis itu pemain bosan kayak gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa aku main Lemonade Tycoon nggak sampai 1 jam kan. Cuman tahu aja, bahkan aku bingung Lemonade Tycoon tuh kayak, ini orang kok nggak suka minuman gue, kenapa ya keaseman terus, kan nggak ada penjelasannya. Harus kayak mungkin ya karena waktu itu aku masih kecil, nggak ngerti gitu kan, jadi bingung. Sedangkan kita tuh pingin game yang pemain tuh bisa mendeduksi gitu kenapa orang nggak suka minumannya. Kayak contoh anak sekolahan kita jualin kopi, ya nggak suka yang pahit karena anak sekolahan suka yang manis kayak gitu. Kita pingin orang bisa mendeduksi itu gitu, bukan jadi misterius kayak gitu. Tapi ya gameplay ini bakal ya cuma bertahan paling 15-30 menit. Orang udah bosen gitu kan buat minuman, jual. Oh ini dia udah tahu nih yang sekolahan sukanya yang ini, yang orang kerja sukanya yang ini. Ya udah. Nah, makanya kita perlu ngasih namanya disrupsi. Disrupsinya apa? Salah satu contohnya adalah ada misalkan orang mabok, ada penjahat gitu, ada protester. Jadi yang tadinya itu apa namanya? Sorry ya. Oh enggak di sini. Jadi bayangkan aja mereka ini lagi pada ngantri ya, beli ini, lagi ngantri nih beli minuman kita. Ngantri. Nah, terus pas mereka ngantri ada preman. Nah, terus antriannya bubar. Nah, preman itu mesti dihajar dulu nih. Biar apa namanya? Transaksi jual beli bisa terjadi lagi di stand-nya kita. Gitu. Nah, ini masuk ke turn base-nya. Kayak gitu. Dan turn base yang aku bilang tadi, yang kayak Yakuza gitu kan. Kayak Yakuza, tapi kan Yakuza itu terlalu bisa kemana-mana kan, free roaming gitu ya. Aku pinginnya kayak tetap kayak Persona gitu battle-nya, atau Star Rail lah, kurang lebih plus minus kayak gitu. Kayak gitu, tapi nggak akan sekompleks Persona ya. Karena kalau Persona kan karakter utamanya ini bisa bongkar pasang skill segala macam. Nah, enggak. Aku nggak pingin sekompleks itu, aku pingin sesimpel Star Rail. Kenapa? Karena fokusnya kita itu bukan di battle-nya, fokusnya itu di manajemennya. Gitu. Jadi aku nggak pingin
si pemain ini terlalu rumit di bagian battle ya, gonta-ganti personal lah segala macam, enggak. Jadi cukup battle-nya aja, dan ini yang ngebuat partinya kita ini bagus gitu. Jadi nanti kan yang jaga stand kan ada 4 ya, mungkin ntar lebih gitu ya. Gitu. Jadi ya itu, setiap staff itu punya keahliannya masing-masing gitu, dimana bahkan playernya juga mungkin skillnya mungkin ya, ini aku bisa mungkin ya skillnya itu aja gitu, makanya kita butuh staff yang macam-macam gitu, sehingga nanti bisa nanganin. Contoh misalkan kita pasang stand di pantai, nah ntar musuh yang di pantai beda, di pantai ada kepiting tuh, kepiting sama kayak tikus, dia makanin ingredients gitu, tapi mungkin kepiting bakal lebih gimana gitu, jadi kepiting pun nanti bakal jadi raksasa, jadi gede gitu kayak si tikus kayak gitu, yang kayak gitu. Jadi itu salah satu disruption-nya dari game ini gitu. Yang mana ini yang buat seru dan yang buat gilanya di sini gitu. Di mana ini salah satu saran dari Mas Jian, kalau mau gila sekalian gitu. Kayak Sopa gitu ya, kayak Yakuza ini kan, dia juga gila sekalian. Nggak usah setengah-setengah kayak gitu. Nah, terus apalagi nih yang bisa ngeganggu bisnis ini gitu adalah si kompetitor attack yang aku bilang tadi. Tikus bisa gitu ngirimin kepiting, pocong, preman, disabotase gitu kan, sosmed hoax gitu. Terus satu lagi kompetitor sell. Jadi ya bahwa pemain itu ada saingannya gitu. Kalau dia jualan nggak ada saingannya, nggak seru dong. Kayak gitu. Jadi di mana nanti kita ada pengaruh-pengaruh tertentu yang bisa masuk, yaitu company branding, terus produknya eye catching apa enggak. Nah itu bakal pengaruh juga nanti ketika kita ada kompetitor sell kayak gitu. Jadi ibarat aja kamu ke festival Jepang nih, ya kan? Terus di festival Jepang ini di dekat pintu masuk ada stand minuman. Kamu di situ tuh, kamu yang jual di stand minuman itu, namanya minuman Hans gitu mereknya gitu ya. Nah, orang yang aus gitu kan, yang dari pintu masuk itu otomatis ke tempat kamu kan harusnya. Tapi misalkan di tengah-tengah festival itu ada Coca-Cola, di mana dia brandnya bagus, rasanya bagus. Nah itu dia area of influence-nya tuh luas banget, bahkan sampai ke pintu masuk. Jadi yang tadinya pelanggannya itu yang dari pintu masuk ke tokonya kamu, itu bisa kepengaruh dari pintu masuk ke tempat Coca-Cola kayak gitu. Jadi intinya gitu. Jadi memang core-nya itu ada di bisnisnya, dan challenge-nya ini dan growth mekaniknya ini dia bakal mensupport si jual belinya di situ. Itu sih buat gambarannya aja. Itu bro, ada yang mau ditanya? Ya tadinya tuh kita pingin core-nya ada 2 kan, di yang crafting, drinks, terus sama di di bisnis. Bahkan yang di bisnisnya pun tadinya kita ini kan kita nitip minuman di toko, di Indomaret kayak gitu. Cuma setelah konsul sama Mas Jian ya kita dapat masukan-masukan. Itu salah satunya yaitu kalaupun mau di ini mending sekalian di bisnisnya aja. Terus dan kalaupun mau di bisnis, yang lebih satisfying itu ketika jadi bos dan punya sesuatu gitu loh, punya gerobak sendiri, punya toko sendiri kayak gitu. Bukan kita nitip ke orang lain kayak gitu. Itu lebih dapat feelingnya ketika kita punya sesuatu sendiri. Itu. Ada yang lagi yang mau ditanya? Kalau enggak, aku tutup. Udah. Oke ya, nggak ada ya. Oke ya, kira-kira begitu. Semoga clear sih. Jadi aku minta bantuan Akil aja untuk inilah planning apa aja yang dibutuhin. Ntar kira-kira siapa yang ngerjain kayak gitu. Terus seperti apa gitu yang dibutuhin untuk brewer, untuk ini gitu. Nanti diskusi sama E kayak gitu sih. Ya berarti untuk kerjaan karakter itu intinya nunggu naratifnya fix dulu kan ya, biar nggak bolak-balik nantinya gitu. Benar. Mungkin ya mungkin kamu kalaupun mau nyicil ya bisa dicicil, yang kamu bisa cicil aja kayak UI, kamu mau referensi dari mana. Terus misalkan kamu mau UI di crafting gitu ataupun di staff management ya gitu, mungkin ya nanti kita konsul diskusi staff management tuh bakal kayak gini kayak gitu deh. Itu aja sih bro. Itu ya, kalau gitu aku tutup meetingnya ya. Aku tutup juga recordingnya. Makasih banyak waktunya ya.